di sana di sini kaum Ba'alwi ini, yaitu memang merendahkan, membandingkan. Buktinya video ini, sahabat. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukmanhar. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ada satu berita yang sangat baru ini yang betul-betul menggemparkan dan menjadi viral, karena sekelas Imam Nawawi dan sekelas Imam Syafi'i itu sangat direndahkan, tentunya dari golongan Ba'alawi kembali. Baik sahabat, langsung saja kita simak videonya yang betul-betul menggemparkan ini. Ingat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah, semoga sahabat semuanya, keluarganya dilancarkan rezekinya, hajat-hajatnya dikabulkan, hidupnya diberkahi, diberi kesehatan, panjang umur, dan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kami membuat video ini bukanlah kami untuk mengadu domba ataupun menebar kebencian. Namun kami membuat video ini tumbuh dan keluar dari rasa ghirah kami, kecemburuan kami, ketidakterimaan kami ketika ulama besar kami, yaitu Imam Asy-Syafi'i direndahkan, sahabat. Imam Syafi'i direndahkan dibandingkan dengan ini dan lain sebagainya. Bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Imam An-Nawawi, sahabat, seorang mujtahid madhab dari madhab Asy-Syafi'i, andalan madhab Asy-Syafi'i, juga dibuat mainan dan direndahkan. Inilah yang membuat kami kecewa, sahabat, dan membuat video ini agar ini tidak lestari, cerita ini tidak menyebar, dan agar mereka menyetopnya, sahabat. Karena kami terus terang sangat kecewa kepada mereka-mereka yang mengaku muhibbin kepada habaib, ketika Imam Asy-Syafi'i dibuat mainan dan juga Imam Nawawi dibuat mainan, direndahkan, mereka pada diam, tidak menegur ataupun lain sebagainya. Mereka memilih diam, sahabat. Bayangkan jika ini dilakukan ulama di luar Ba'alwi. Karena ini di samping keliru adalah su'ul adab dan bukan tradisi-tradisi ulama kita yang sesungguhnya, sahabat. Ulama kita tidak ada yang satu sama lain membandingkan, entah di dalam ilmu syariat ataupun ilmu batin, sahabat. Satu sama lain sama-sama mengagungkan, bukan merendahkan. Namun yang kami baca di dalam kitab Ba'alwi ini sangat membuat kami kecewa, sahabat. Sangat membuat kami ghirah dan ingin merespon, bahkan ingin saya menyampaikan kepada orang yang bisa saya pengaruhi bahwasanya ini tidak benar dan ini adalah menyimpang, sahabat. Mari kita baca bersama kitabnya. Di sini di dalam kitab Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan, sahabat. Taklifnya punya Sayyid Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alawi bin Semit. Ini kitabnya pada halaman 104. Ada pada halaman 104. Ini yang membuat saya sangat kecewa, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan wa ra'aitu ba'das sinin
Dan saya melihat beberapa tahun yang lalu, ini yang melihat ini maksudnya bermimpi, yaitu Habib Muhammad Al-Madhkur. Ka'anna qailan, di dalam mimpinya itu seolah-olah ada orang yang berkata, yaqulu, mereka berkata, dia berkata, Allahu kasyafa, Allah itu membuka li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi, Allah membuka kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi bahran minal ilmi, lautan dari ilmu. Yaitu dalam mimpinya Habib Muhammad Al-Madhkur mengatakan ada seorang yang berkata bahwasannya Allah Ta'ala membuka lautan dari ilmu kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat. Lam yakshif dhalik, yang Allah Ta'ala tidak membuka hal itu hatta lil imami Yahya bin Zakaria An-Nawawi, bahkan sehingga walaupun kepada Imam An-Nawawi Allah Ta'ala tidak membuka. Ini satu, sahabat. Bahwasannya di sini yang direndahkan Imam Nawawi. Kita bahas nanti kelebihannya Imam An-Nawawi. Jadi di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini diberi lautan ilmu dengan Allah, entah ilmu itu mukasyafah, ilmu kasyaf ataupun zahir atau batin, yang tidak diberikan kepada Imam An-Nawawi. Satu kita bahas nanti. Selanjutnya, sahabat, wa ra'aitu aidan, dan saya juga melihat atau memimpi begitu juga, ka'anna Sayyidana Abdullah Al-Haddad, seolah-olah Habib Abdullah Al-Haddad qala li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berkata kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat, berkatanya seperti ini, narju annaka, aku berharap bahwasanya sesungguhnya kamu tafuku al-imama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i. Aku berharap engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i fi ilmi zahir, di dalam ilmu zahir, maksudnya ilmu fikih, ilmu syariat, seperti itu, sahabat. Fadlan an ilmil batin, lebih-lebih pada ilmu batin, ilmu kewalian, ilmu ma'rifat, seperti itu, sahabat, yaitu ilmu kewalian kepada Allah. Au qariban min hadza, atau seperti itulah bahasanya yang ada di dalam mimpi, bilafdhihi wa maknahu, lafaz dan maknanya seperti itu. Inilah, sahabat, yang saya sangat kecewa dan girah saya memberontak, sahabat, ketika ulama sekelas Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i direndahkan, sahabat. Masya Allah. Jadi kita bahas Imam An-Nawawi dahulu, sahabat. Imam An-Nawawi ini adalah barometer fuqaha pada ulama mutaakhirin. Sebelum lahirnya Imam An-Nawawi, barometernya adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Nawawi ini, sahabat, karomahnya beliau itu, kitabnya itu disukai oleh non-Syafi'i seperti Al-Wahabi, Salafi, dan lain sebagainya. Dan kitab-kitabnya Masya Allah anti khurafat dan semuanya hadis sahih, sahabat. Itu Imam An-Nawawi, sehingga istilah kaul mu'tamad, kaul yang sangat menjadi pedoman pada mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kaulnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Karena Imam An-Nawawi itu, sahabat, saat mengarang kitab Al-Majmu', beliau dalam keadaan majdzub, jadzab, sahabat. Bahkan konon dikisahkan ada seseorang ulama besar masuk kepada sebuah maktabah kitab yang banyak sekali. Nah, ketika ulama itu masuk, melihat cahaya kitab-kitab itu ada yang bercahaya, sahabat, diambil semua. Kitab yang memantulkan cahaya itu diambil semua, dikumpulkan, dan semuanya karangannya Imam An-Nawawi, sahabat. Masya Allah. Imam Nawawi ini sudah kaulnya mu'tamad dan juga andalan bagi ulama kita, madhab kita Asy-Syafi'i, sehingga dari Wahabi, Salafi, semuanya sungkan, kagum, salut kepada Imam An-Nawawi. Dan juga kaulnya mu'tamad, dan juga beliau wali kutub, sahabat. Karena diceritakan oleh santrinya, muridnya Imam An-Nawawi, yaitu Ibnul Athar. Ibnul Athar ini, sahabat, bercerita bahwasannya dahulu kala ada ulama yang bernama Abul Qasim Al-Mizzi. Abul Qasim Al-Mizzi itu bermimpi, sahabat. Di dalam mimpi itu banyak bawa bendera-bendera.
banyak bawa bendera-bendera, dan Abul Qasim Al-Mizzi ini bertanya kepada yang bawa bendera, ada apa? Terus semuanya bilang, al-lailah kutiba an-Nawawi. Malam ini Imam Nawawi diangkat menjadi wali kutub, sahabat. Seperti itu di dalam mimpinya. Akhirnya terbangun Abul Qasim Al-Mizzi ini tidak kenal Imam Nawawi. Akhirnya pergilah suatu saat ke Damaskus. Setelah pergi ke Damaskus bertanya, siapa di sini yang namanya Imam An-Nawawi? Oh, itu guru besar, guru hadis dan lain sebagainya. Beliau ada di sana, seperti itu. Beliau ada taklim, kajian, dan beliau Masya Allah alim, kata orang-orang. Akhirnya penasaran, Abul Qasim Al-Mizzi ini masuk, sahabat, kepada majelisnya Imam Nawawi. Saat itu Imam Nawawi lagi mengajar. Dan apa yang terjadi ketika Abul Qasim masuk, sahabat? Imam Nawawi berdiri. Uktum ma ma'aka wa la tuhaddits bihi ahadan. Simpan apa yang ada dalam dirimu, maksudnya yang mimpi yang mengetahui, dan jangan katakan kepada seorang siapapun. Jangan katakan, rahasiakan. Itulah, sahabat, tradisi ulama kita, menyembunyikan kewaliannya. Wala tuhaddits bihi ahadan, jangan sampai engkau katakan kepada siapapun, simpan sama kamu. Akhirnya Imam Nawawi kembali ke tempat mengajarnya, dan duduk Abul Qasim Al-Mizzi ini heran kok mengetahui. Masya Allah, ini Imam An-Nawawi, sahabat, yang direndahkan, sahabat, dengan ulama, dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat, yang mana Imam An-Nawawi ini, Masya Allah, karangan kitabnya sangat banyak sekali. Ada Al-Majmu', Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Ini Imam An-Nawawi. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i, sahabat. Imam Asy-Syafi'i ini konon di dalam kandungannya saja sudah wali 4 tahun, sahabat. Subhanallah. Saat dalam kandungan itu melihat banyak keajaiban ibundanya, karena ibundanya orang yang solihah. Karena abahnya Imam Asy-Syafi'i, tahu kan kisahnya, bahwasanya memakan buah di sungai, yang akhirnya mencari siapa yang punya, dan akhirnya tidak mau dimaafkan kecuali dia mengabdi abahnya Imam Syafi'i, Imam Idris ini, dan akhirnya menjadi budaknya dan lain sebagainya, dan dikawinkan dengan putrinya yang solehah, yang katanya tuli buta, maksudnya buta tidak melihat maksiat, tidak mendengarkan gosip buruk dan lain sebagainya. Nah, itulah pasangan yang soleh dan solehah. Ketika hamil, Imam Asy-Syafi'i melihat bintang-bintang keluar dari perutnya. Ketika beliau, ibundanya dan keluarganya bertanya kepada ulama ahli mimpi, takwil mimpi, dan mengatakan akan lahir darimu seorang yang sangat alim, yang ilmunya menguasai kepada sejagat raya ini. Ini, sahabat, yang direndahkan ulama madhab kita, di mana akhlaknya, di mana adabnya, terlepas benar atau tidak. Kalau saya mengatakan itu tidak benar, bisa saja diada-ada. Terlepas benar atau tidak, itu tidak boleh ditulis dalam kitab, apalagi menjatuhkan seperti itu, sahabat. Jadi Imam Syafi'i itu dalam ilmu zahir dengan Habib Zain bin Semit ini, Habib Ahmad bin Zain bin Semit ini, sama dalam ilmu syariat. Sedangkan dalam kewaliannya jauh, katanya, sahabat. Wallahi saya tidak percaya, sahabat, sama sekali tidak percaya, dan saya mengatakan ini tidak benar, cerita tidak benar. Nah, ini, sahabat, kalau kedengeran kisah ini dari muhibbin, pastinya membela, tidak ada giroh lagi kepada Imam An-Nawawi, kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Seperti yang saya baca, sahabat, mari kita baca, ini respon dari muhibbin yang kami tahu, sahabat. Di sini dijelaskan dalam situs, nama situsnya Muji Trisno wordpress.com, sahabat. Nama situsnya Muji Trisno. Di sini dijelaskan ketika dia mengutip yang saya baca barusan tentang mimpi Imam Syafi'i dan lain sebagainya, dia mengatakan seperti ini, sahabat. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Katanya ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Habib Muhammad bin Zain bin Semit menukil perkataan Imam Abdullah Al-Haddad tersebut dengan redaksi ka'anna, yang dimana lafaz ka'anna diantaranya maknanya adalah syak wa dhon, yaitu menduga-duga menurut dia.
sebagaimana dijelaskan dalam Mu'jam Al-Ghani, sehingga dalam menukil perkataan Imam Al-Haddad tersebut, beliau ragu atau hanya menduga, bukan berdasarkan keyakinan, katanya. Jadi dibela itu menduga sahabat ya. Nanti faktanya yang disebarkan kita buktikan bersama. Jadi dia mengatakan tidak, karena itu hanya menduga antara syak dan dhon, tidak memastikan dan lain sebagainya. Yang kedua, andai kata pun nisbat perkataan terhadap Imam Al-Haddad itu benar dan yakin, maka sama sekali perkataan itu tidaklah bermasalah. Tidak bermasalah, katanya sahabat, seolah-olah adabnya benar. Tidak bermasalah. Siapa Imam Syafi'i? Dari hadis Nabi khairukum qarni saja sudah jauh sahabat. Imam Syafi'i tabi'in sahabat. Jadi sudah jauh sekali. Terus dia melanjutkan, karena perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan, katanya. Padahal sudah jelas membandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tidak diberi lautan ilmu yang dibukakan kepada Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Sudah jelas itu perbandingan itu. Pasti sudah jelas itu, tidak menduga-duga lagi. Namun yang kena pada Imam Asy-Syafi'i. Namun kita buktikan habis ini. Jadi di sini dijelaskan, tidak, katanya, perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan, melainkan itu hanya berupa harapan dan doa sang guru terhadap muridnya. Nyatanya sahabat yang disebarkan pidato di sana di sini kaum Ba'alwi ini, yaitu memang merendahkan, membandingkan. Buktinya video ini sahabat. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Nah, itu faktanya sahabat. Jika tidak ada digital video ini, maka Muhyiddin membela dengan berapa alasan alibi dan lain sebagainya. Padahal jika kita netral, mengkosongkan, tidak pro sana, tidak pro sini, ini adalah su'ul adab sahabat. Sudah jelas, barusan itu ada syekh dari Yaman ditarjim oleh, kalau tidak salah, Habib Jindan itu yang mentarjem itu, yang mentarjemah itu. Kalau tidak salah Habib Jindan, bisa cari videonya. Sudah jelas pada ilmu zahir, ilmu syariat seperti Imam Asy-Syafi'i, katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini. Namun di dalam ilmu kewalian batin jauh di atasnya. Itu sudah jelas. Ini cuma satu video sahabat, banyak video-video yang lain. Jadi semoga kita ini bisa netral, bisa tegas, dan bisa mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Dan kami sangat kecewa, sangat menyayangkan. Jika kami boleh berpendapat, tolonglah hapus ini dari kitab-kitab Ba'alwi yang menyinggung Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyinggung Imam An-Nawawi, yang menyinggung Imam agar menjadi kedamaian. Karena selagi ini ada, saya yakin akan ada gejolak-gejolak lebih besar pada berapa tahun ke belakang. Seperti itu sahabat. Sekian sahabat, semoga kita selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita tidak fanatik kepada apapun, dan semoga kita bisa tegas mana yang salah, mana yang benar, kita tetap mengatakannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.